Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Uktani Mukaromah, NIM 1705520009, mata kuliah Audit Investigatif, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknik audit investigatif yang meliputi wawancara dan interogasi. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya mengucap puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya terhadap kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungannya dan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa buat kalian semua tetap stay safe dan jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap pakai masker kalau mau keluar. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan atau menjelaskan materi apa saja yang akan saya bahas dalam presentasi mengenai wawancara dan interogasi pada kesempatan kali ini. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada pengertian dari wawancara dan bagaimana penerapan dari suatu wawancara tersebut. Yang kedua, itu ada ciri-ciri suatu wawancara. Yang ketiga, itu ada tujuan dari diadakannya suatu wawancara. Yang keempat, itu ada bagaimana teknik dasar dari suatu wawancara tersebut. Yang kelima sendiri itu ada hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Yang keenam, persiapan yang harus dilakukan oleh audit investigatif untuk keberhasilan dari suatu wawancara. Yang ketujuh, itu ada manfaat melakukan wawancara sebelum diadakannya suatu interogasi. Yang kedelapan, itu ada bagaimana pengertian dari interogasi itu sendiri. Dan yang kesembilan, itu ada ciri-ciri yang ada pada suatu interogasi. Yang ke-10, itu ada tujuan diadakannya suatu interogasi. Yang ke-11 sendiri itu ada langkah-langkah dari interogasi. Dan yang paling terakhir yaitu yang nomor 12, itu ada perbedaan dari suatu wawancara dan interogasi. Dalam pembahasan kali ini, saya terlebih dahulu akan memaparkan bagaimana pengantar dari sebuah interogasi dan wawancara. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud, seperti umumnya pelaksanaan investigasi. Salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat suatu jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum melakukan sebuah wawancara, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan atau nasabah atau pihak ketiga yang terkait dalam jumlah banyak. Apabila dalam suatu wawancara waktunya memungkinkan, kita lebih memilih untuk proses wawancara secara lisan dan dilanjutkan pemberian pernyataan secara tertulis oleh yang dimintai suatu keterangan tersebut. Dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk
pembuatan BAP? Alasannya itu sederhana. Yang pertama itu untuk melihat kondisi atau konsistensi dari keterangan yang diberikan oleh narasumber tersebut. Dan yang kedua itu terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi wawancara tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukan telaah baru, maka dimulai dengan audit investigatif dengan tujuan untuk mengumpulkan sebuah bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuktian suatu kasus yang telah terjadi. Kemudian, Tuan Kota pada tahun 2007 menyatakan bahwa wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat-sangat penting. Di sini banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan tersebut mengacaukan istilah dari wawancara atau interview tersebut dengan istilah interogasi atau interrogation. Padahal kedua istilah tersebut itu berbeda, baik tujuannya maupun caranya itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Maka pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari tujuan dan cara atau teknik dari suatu wawancara dan interogasi tersebut. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai wawancara, mengenai pengertian dari wawancara dan bagaimana penerapan dari wawancara tersebut. Pertama, apa itu wawancara? Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh seorang auditor dalam menjalankan suatu tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan suatu keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lainnya, serta tujuan-tujuan lainnya dari suatu wawancara tersebut. Selanjutnya, pengertian wawancara dari menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kunchoro-Ningrat. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi secara lisan dalam pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung. Yang kedua itu ada menurut Lexi J. Mollem. Menurut Lexi, wawancara sendiri itu percakapan dengan tujuan tertentu yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara atau yang mengajukan suatu pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga itu menurut Danzig. Menurut Danzig, wawancara ialah kegiatan dipandu dan direkam pembicaraannya atau tatap muka percakapan di mana seseorang tersebut mendapatkan sebuah informasi dari orang lain. Kemudian selanjutnya,
cara penerapan dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakteristik pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak-pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode dari wawancara yang akan dilakukan tersebut. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit. Hal ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya suatu wawancara tersebut. Demikian halnya dengan tempat dari pelaksanaan wawancara tersebut. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya suatu wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan tersebut. Kemudian, teknik, waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya itu berbeda, dan untuk mencapai tujuan tersebut atau mencapai tujuan tertentu membutuhkan suatu teknik, waktu, dan tempat serta hal-hal lainnya yang berbeda pula. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan suatu wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud dari wawancara yang dilakukan. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi sebuah modal auditor sekaligus juga menunjang kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan suatu tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lainnya yang digunakan dalam kaitannya dengan pembuktian bahwa wawancara itu benar-benar dilakukan untuk memperoleh sebuah informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Sedangkan terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki suatu kewenangan untuk melakukan sebuah interogasi. Namun demikian metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun
dalam kondisi yang tidak begitu formal atau tidak formal, atau layaknya interogasi yang dilakukan oleh suatu penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan sebuah interogasi, namun auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai suatu tujuan untuk memperoleh informasi dan mencapai suatu tujuan audit yang sudah dilakukan atau yang telah dilakukan. Pada slide selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai ciri-ciri suatu wawancara. Di sini ciri-ciri dari suatu wawancara itu sendiri ada 6 poin. Yang pertama yaitu bersifat netral dan tidak menuduh. Jadi, sebuah wawancara atau seorang pewawancara itu harus memiliki sifat netral dan tidak menuduh. Berbeda dengan interogasi yang terkesan lebih menuduh. Karena seseorang pewawancara harus memiliki sifat yang tidak menuduh agar orang yang diwawancarai tersebut tidak merasa terintimidasi oleh pewawancara tersebut. Yang kedua, itu ada bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi. Jadi, wawancara ini digunakan agar untuk mendapatkan sebuah informasi dari responden yang diwawancarai, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya atas kasus yang telah diselidiki tersebut. Yang ketiga itu ada wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Jadi, wawancara tersebut itu bisa dilakukan pada awal saat melakukan sebuah investigasi. Yang keempat itu ada dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Jadi, sebuah wawancara itu bisa dilakukan di lingkungan manapun, di suasana apapun, baik suasana senang, baik suasana sedang kecelakaan, atau sedang ada demo atau apa, itu bisa semua dilakukan dalam suatu wawancara. Karena wawancara itu tidak memandang suatu lingkungan atau suasana. Yang kelima sendiri itu ada bersifat cair dan tidak terstruktur. Yang keenam sendiri itu ada mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jadi seorang auditor itu dalam melakukan wawancara harus mencari sebuah hasil dari wawancara yang telah dilakukan tersebut dari awal wawancara sampai akhir wawancara tersebut. Oke, next pada slide selanjutnya. Jadi, pada slide selanjutnya ini yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan wawancara. Apa itu tujuan wawancara? Di sini saya akan menjabarkan bagaimana tujuan dari wawancara tersebut. Di sini tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, dan melengkapi sebuah keterangan. Jadi, tujuan diadakannya suatu wawancara itu untuk mengumpulkan sebuah keterangan dan untuk melengkapi sebuah keterangan dari responden atau orang yang telah diwawancarai tersebut, untuk memperoleh bukti-bukti atau pemaparan yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, slide yang akan kita bahas
yaitu mengenai teknik dasar wawancara. Dalam kesempatan kali ini, teknik dasar wawancara itu ada 3. Yang pertama yaitu kematangan pribadi. Yang kedua itu ada gaya dan karakter. Sedangkan yang ketiga itu sendiri ada koordinasi dan kerjasama. Mari kita bahas satu persatu dari teknik dasar wawancara tersebut. Yang pertama, teknik dasar wawancara yang pertama yaitu ada kematangan pribadi. Di sini kematangan pribadi itu berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan lain-lain. Jadi, seorang auditor pewawancara harus memiliki sikap mental yang bagus, sikap mental yang kuat, dan serta memiliki kemampuan pengetahuan yang baik. Karena agar dapat dilihat bagaimana kemampuan dari seorang auditor pewawancara tersebut. Penampilan fisik dari seorang auditor wawancara juga harus bagus, harus rapi dan menarik agar orang yang diwawancara tersebut juga bisa nyaman dalam hal diwawancarai tersebut. Yang kedua itu ada gaya dan karakter. Di sini gaya dan karakter berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, serta dan lain-lain. Jadi, seorang auditor pewawancara harus memiliki intonasi suara yang bagus, memiliki intonasi suara yang tepat, harus tahu bagaimana dia mengeluarkan intonasi suara yang seharusnya, serta memiliki tatapan mata yang baik, yang bagus, agar orang yang diwawancara itu tidak merasa tertekan atau tidak merasa takut karena telah diwawancarai dan tidak merasa terintimidasi. Serta ekspresi wajah itu sangat penting karena ekspresi wajah kita itu dapat dibaca oleh orang lain. Jadi kita harus menimbulkan ekspresi wajah yang sebaik-baik mungkin agar responden tersebut dapat nyaman kita wawancarai. Yang kedua, yang selanjutnya itu kemampuan memahami situasi dan kondisi. Jadi seorang auditor pewawancara harus dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi dalam melakukan suatu wawancara tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada koordinasi dan kerjasama. Di sini koordinasi dan kerjasama itu dapat berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan lain-lain. Dari seorang auditor pewawancara harus memiliki teknik improvisasi yang baik, serta tidak kaku dalam menyampaikan pertanyaan, tidak kaku dalam menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terhadap responden. Itu harus tidak kaku, serta harus memiliki pengalaman berinteraksi yang baik agar orang yang kita wawancarai itu tidak merasa takut dan bisa enjoy dalam kita wawancarai. Jadi akan menghasilkan suatu jawaban yang maksimal karena seseorang itu nyaman dengan kita, dengan orang yang mewawancarai. Jadi mereka akan merasa nyaman serta
tidak grogi, dan memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Pada slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai hal-hal yang dilakukan dalam sebuah wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yang utama. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat itu sendiri analisis atau simpulan serta interpretasi hasil dari wawancara tersebut. Mari kita bahas satu persatu mengenai 4 bagian dari wawancara tersebut. Yang bagian pertama itu ada persiapan. Di sini sebelum melakukan suatu wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit, maupun pada audit hendaknya dilakukan sebuah persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam sebuah wawancara. Yang pertama yaitu pemahaman akan tujuan dilakukannya suatu wawancara. Yang kedua ada penugasan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga sendiri itu ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Bagian yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Di sini dalam pelaksanaan suatu wawancara sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan atau situasi atau kondisi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku atau ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah yang pertama yaitu ada fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberikan sebuah informasi atau tidak memberikan informasi. Yang kedua itu ada kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Yang ketiga itu ada bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan sebuah informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Yang keempat itu harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai
secara sekilas dan cepat untuk menentukan sebuah teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa untuk mengantisipasi suatu kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya, dan kemampuan mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan dari wawancara tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Pendokumentasian hasil dari wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk mengungkapkan sebuah informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti dari wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian. Yang pertama yaitu bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua itu ada bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara ataupun gambar, sedapat mungkin untuk mencantumkan tanggal wawancara tersebut dan untuk mengambil gambar pada lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi tersebut. Yang ketiga itu ada fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Yang terakhir itu ada analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik sebuah kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil sebuah wawancara, kita harus benar-benar teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Dalam wawancara, terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi. Yang pertama yaitu ada verbal channel, yang kedua paralinguistic channel, yang ketiga ada non-verbal channel. Mari kita akan membahas satu persatu mengenai tingkat atau saluran komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu verbal channel. Adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan sebuah pesan. Dalam metode ini, dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan terlihat sangat cemas karena takut kebohongannya itu akan terungkap. Yang kedua, ada paralinguistic channel. Adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang dikeluarkan dari mulutnya.
Yang ketiga itu ada non-verbal channel, merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif yaitu yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, menetapkan suatu tujuan informasi yang akan digali dalam sebuah wawancara. Yang ketiga, itu mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, itu ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar suatu informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang terakhir itu mempersiapkan tempat untuk wawancara. Pada slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Pihak-pihak ini atau pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif, yang pertama yaitu saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat. Dan yang keempat itu sendiri adalah pihak yang diduga melakukan sebuah penyimpangan. Slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu sifat tidak menuduh, yang kedua mengorek keterangan penting, yang ketiga tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Dan yang keempat, ada keuntungan psikologi bagi investor. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari manfaat tersebut. Yang pertama, sifat tidak menuduh. Dalam sebuah wawancara, memungkinkan sebuah investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, itu selama wawancara, investigator seringkali mengorek sebuah keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melakukan interogasi. Yang ketiga itu sendiri tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, jika dia mau diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan sebuah keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangannya untuk mengungkapkan sebuah kebohongannya. Yang keempat atau yang terakhir, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika melakukan sebuah wawancara sebelum interogasi. Akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan
kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui sebuah wawancara. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai interogasi. Apa itu interogasi? Pengertian interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta sebuah keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan interogasi. Di sini, apa itu tujuan dari interogasi? Tujuan dari interogasi adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Jadi tujuan diadakannya interogasi ini agar siapa yang melakukan kecurangan atau fraud itu dapat terungkap yang sebenarnya. Jadi perlu diadakan suatu interogasi. Pada slide selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai langkah-langkah interogasi. Yang pertama itu ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama dan menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menambahkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Yang kedua itu ada interrogation terms. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan suatu kejahatan. Pertanyaannya, investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation term langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang ketiga itu ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat sebuah pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan sebuah penyangkalan. Yang keempat itu ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan dan benteng pertahanan kedua adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah sebuah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima itu ada keeping the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator secara apapun ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang keenam itu ada handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat salah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah.
Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan sebuah kebenaran. Yang ketujuh itu ada presenting the alternative question, merupakan suatu puncak dari pengembangan tema interogasi. Yang ke-8 sendiri itu ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan sebuah pengakuan secara tertulis. Yang terakhir yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai perbedaan wawancara dan interogasi. Pertama, wawancara. Wawancara yang pertama yaitu bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan interogasi itu bersifat menuduh. Yang kedua, wawancara itu bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi, sedangkan interogasi bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah dan nilai fraudnya. Yang ketiga, wawancara itu biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Sedangkan di interogasi yang ketiga itu ada taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Yang keempat, wawancara itu bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau situasi atau kondisi. Sedangkan di interogasi sendiri itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat atau dapat dilakukan di lingkungan terkontrol atau hanya dapat dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima itu wawancara bersifat cair dan tidak terstruktur. Sedangkan yang kelima dari interogasi itu hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan yang memadai ketika salahnya seseorang. Dan yang keenam dari wawancara itu sendiri yaitu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Sekian presentasi dari saya mengenai wawancara dan interogasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan kata-kata motivasi dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seakan-akan kamu mati besok dan belajarlah seakan kau hidup